ready para The Gunners, ketemu lagi bareng gue Randy di area Gunners. Ya, kita mau update tentang info-info terbaru, apalagi kita terkait dengan pertandingan yang akan di pertemuan antara Arsenal dengan Crystal Palace, guys. Ya, di Stadion Emirates, stadion kita sendiri. Ya, Arsenal akan menjamu Crystal Palace di Liga Premier pada hari Kamis pagi ini. Ya, bisakah mereka melanjutkan rentetan kemenangan mereka melawan rival London mereka? Ya, Crystal Palace adalah klub yang berasal dari London juga, guys. Crystal Palace telah berada di Liga Premier selama 7 tahun terakhir, guys, dan ini menjadi musimnya dia yang ke-8 secara berturut-turut mereka berada di kompetisi IPL musim ini. Dalam rangkaian 7 musim ini, di mana mereka selalu finish di antara peringkat 10 sampai 15 divisi teratas IPL ini, inilah suatu pencapaian terbaik untuk Crystal Palace, dan mereka juga biasanya cukup unggul dalam menciptakan gol. Biasanya pencetak gol mereka atau top skor mereka itu mendapatkan 7 sampai 15 gol dalam semusim. Dan untuk musim ini Wilfried Zaha menjadi top skor mereka. Dia sudah mengumpulkan 8 gol untuk tim. Ya. Musim ini sudah dia berada di peringkat ke-14 ya, sebelum match dengan Arsenal. Jadi ini hanya sedikit lah ya, berada di bawah normal mereka ya kan. Tadi kan sekitaran 7 sampai 15 ya, mungkin sedikit ada di bawah lah ya. Sedikit di bawah normal mereka di musim-musim Liga Premier dalam beberapa tahun terakhir ini. Dan untuk Arsenal hanya unggul 1 poin dan berada 2 tempat di atas Palace, dan ini bukan posisi yang normal bagi Arsenal. Arsenal kali ini berada di posisi ke-11 ya, guys, kalau sebelum match ini dilaksanakan. Ya, pada pertengahan pekan, klub London Utara ini ya, di hari Kamis ini pada pertengahan pekan, klub London Utara sudah melaju ke babak keempat Piala FA dengan kemenangan atas Newcastle United dengan skor 2-0. Kemenangan itu memperpanjang rekor kemenangan beruntun mereka menjadi 4 pertandingan. Dan The Gunners akan diunggulkan menjadikannya 5 kemenangan saat mereka harus bertandang menghadapi Palace di markas mereka sendiri. Manajer Arsenal Mikel Arteta akan senang menghadapi match ini karena ya, Arteta dapat memanggil kembali mendapatkan kembali 2 pemain bintang mereka, yaitu duo Gabriel Magalhaes dan juga Thomas Partey masuk dalam timnya mereka. Ya, Gabriel Magalhaes maupun Thomas Partey itu sudah tersedia untuk dipilih dan dapat berperan dalam game ini. Salah satu pemain yang tidak dapat menjadi bagian dari skuad adalah Gabriel Martinelli yang mengalami cedera saat melakukan pemanasan pertandingan menghadapi Newcastle. Tapi menurut saya, versi saya sendiri ya, Gabriel Magalhaes dan Thomas Partey mungkin akan ikut di match ini, kemungkinan besar, tapi tidak sebagai pemain utama yang diturunkan dari menit awal, tapi dia akan masuk dari bangku cadangan. Itu versi gue. Ya, kita juga akan sekali lagi melihat The Gunners mungkin akan menggunakan formasi 4-2-3-1 yang dalam beberapa match terakhir menjadi andalan dari Mikel Arteta, dengan Bernd Leno menjadi penjaga gawang di Bobby Star. Yaitu kita tahu sendiri, karena Leno pun tidak ada kompetitor yang cukup mengancam ya, karena Ronald Arsenal sendiri isunya mau dilepas, dipinjamkan ke klub lain untuk mencari ya beberapa pengalaman ya. Lalu Pablo Mari mungkin akan langsung masuk ke pusat pertahanan untuk terus mempertahankan performa bagus Mari di jantung pertahanan Arsenal, dan dia akan berkolaborasi, bermitra dengan Rob Holding yang tadi baru belum lama ini berpanjang kontraknya dengan Arsenal. Sedangkan untuk duo fullback, kemungkinan Arteta kembali mengandalkan duet Kieran Tierney dan Hector Bellerin. Ya, keduanya sangat penting untuk kesuksesan
Arsenal dalam match ini di Emirates nanti. Pemain Skotlandia Kieran Tierney khususnya ya, itu telah dia dalam performa yang luar biasa, dan dia pasti akan berusaha sebaik mungkin berkontribusi lebih di match ini guys ya. Dan Hector Bellerin menurut saya akan menjadi pilihan utama juga menggantikan Cedric Soares yang kemarin sudah bermain di Piala FA ya. Karena mungkin menurut gue Hector punya pengalaman dan juga kepemimpinan pemain Spanyol yang satu ini menurut gue bisa menjadi sangat penting, karena Arsenal butuh ritme yang sama seperti kemenangan di match-match sebelumnya. Lalu di lapangan tengah, meskipun gue lihat Thomas Partey tersedia, kemungkinan besar seperti gue bilang sang gelandang belum tentu akan bisa diturunkan langsung ke tim inti di menit awal. Tapi Thomas Partey mungkin akan tersedia di bangku cadangan. Partey hampir dijamin akan tampil sih, walaupun sebagai pemain pengganti selama babak kedua atau bahkan di tahap akhir permainan tuh guys. Dan itu membuat gue percaya, menurut gue, prediksi gue, lapangan tengah akan diisi oleh Granit Xhaka guys, dan juga Mohamed Elneny yang kemungkinan akan diturunkan menurut gue oleh Mikel Arteta. The Gunners bermain jauh lebih baik melawan Newcastle setelah Saka masuk dari bangku cadangan. Kalau kita lihat match sebelumnya saat bertemu dengan klub Newcastle di Piala FA, ini ada satu pemain lagi guys yang mungkin juga bisa jadi masuk ya, antara entah Granit Xhaka dengan Elneny atau Granit Xhaka dengan Ceballos atau dengan Elneny dengan Ceballos. Jadi mungkin juga Ceballos bisa mungkin masuk juga, karena Ceballos juga sebenarnya dalam permainan kemarin di lawan Newcastle juga cukup bermain jauh lebih baik. Dia tampil sebagai, menurut gue dia tampil sebagai seorang playmaker, dia mengatur lini tengah dengan keseimbangan Arsenal di lapangan tengah. Dan lalu lanjut ke posisi ke depan, bergeser ke depan sedikit. Kita tahu ada dua alasan kemenangan Arsenal beruntun. Klub London Utara ini menang secara berturut-turut adalah penampilan bagus dari dua pemain, yaitu Bukayo Saka dan juga Emil Smith Rowe itu guys. Keduanya menjadi starter bersama kapten Pierre-Emerick Aubameyang yang akhirnya kembali mencetak gol dalam kompetisi kemarin Piala FA, dan dia juga berharap ini akan membuatnya melaju lagi untuk menciptakan gol-gol berikutnya. Dengan juga Alexander Lacazette guys, gua rasa dia akan memimpin ini depan Arsenal saat Arsenal berusaha membangun terus performa positif tim. Ya, Alexander Lacazette ini tampaknya menurut gue dia sudah menemukan kembali sentuhannya dia guys. Dan gue rasa dia akan tetap menjadi pemimpin di lapangan tengah untuk memberikan semangat, memberikan pergerakan-pergerakan yang baik ya di lapangan, di jantung pertahanan musuh, Peles terutama. Pemain Prancis yang satu ini menurut gue menjadi salah satu target man dan ia ingin terus mempertahankan performanya yang sudah berjalan baik. Dan jika The Gunners bermain seperti 4 match sebelumnya, menurut gue tidak ada alasan lagi ya untuk Arsenal tidak meraih kemenangan lagi guys. Dan perlu kita tahu, striker Prancis yang satu ini dia sudah mencetak 7 gol guys di Liga Premier, dan ini jauh lebih baik dibanding pemain-pemain Arsenal lainnya. Jadi menurut gue Arsenal akan, prediksi gue guys, starting 11 yang akan dipasang saat menghadapi Crystal Palace dengan formasi menurut gue 4-2-3-1, yaitu Bernardo Leno di belakang, di gawang, lalu di 4 pemain belakang Hector Bellerin, Rob Holding, Pablo Mari, dan Kieran Tierney. Lalu di 2 pemain tengah gue memilih Mohamed Elneny dan Granit Xhaka. Lalu di pemain depan gue pasang Bukayo Saka, lalu Emil Smith Rowe dan Pierre-Emerick Aubameyang. Sisa targetnya adalah Alexander Lacazette. Ya, lalu ada berita lain guys terkait dengan Pablo Mari. Ya, keputusan Arsenal Mikel Arteta untuk kembali memainkan Mari itu dia punya biaya guys. Jadi dia punya biaya cukup
cukup besar bagi Arsenal kalau dia memainkan Mari di match lawan Crystal Palace. Ya, Arteta sebenarnya memutuskan menyambut kembali Pablo Mari ke jantung pertahanan Arsenal dengan senang kembali. Center back Arsenal yang datang dari klub Brazil Flamengo dengan status pinjaman di bulan Januari tahun lalu, dan baru-baru ini ia baru kembali lagi dari cedera dan kembali memperkuat barisan pertahanan Arsenal starting line up Arteta. Pemain asal Spanyol ini menjadi bagian penting dari tim dan ya menjadi palang pintu yang memenangkan 3 match terakhir mereka di Liga Premier. Pablo Mari sudah membuat 3 penampilan yang baik di barisan belakang Arsenal dengan bermitra dengan bek Inggris yang baru-baru ini. Dia memperpanjang masa baktinya dengan Arsenal, Rob Holding. Tetapi statusnya baru ditemukan di salah satu tapi jika Arsenal memilih memainkan Pablo Mari di pertandingan melawan Crystal Palace di kandang Emirates nanti di hari Kamis nanti, sepertinya yang kita harapkan, ya gue juga berharapkan Pablo Mari ada di jantung pertahanan Arsenal, guys. Arsenal katanya harus membayar 900 pounds guys kepada mantan klubnya Flamengo menurut Globo Esporto. Ini karena sebagai bagian dari kesepakatan yang membuat Mari mengubah pinjamannya menjadi permanen. Ya, Arsenal harus membayar klub Brazil itu 900.000 pounds untuk setiap 10 match yang dia buat untuk The Gunners hingga 80 games. Dan dengan kontrak Mari yang diperkirakan tidak akan berakhir hingga 2024, tidak mengherankan melihat The Gunners harus membayar jumlah penuh 900 pounds. Arteta telah memuji sang bek karena dia telah menampilkan serangkaian penampilan yang impresif. Dia adalah seorang pemimpin, dia adalah seorang yang berlatih keras, dia seorang profesional, komunikator yang hebat di lapangan, dan dia memberi Anda keamanan dan stabilitas, kata Arteta. Saya pikir dia melakukan dengan sangat baik dengan Rob Holding. Dia sangat bagus juga dengan David Luiz, 3 clean sheet berturut-turut, dan dia layak mendapat kesempatan untuk bermain. Dia sangat positif ketika dia tidak bermain, ketika dia cedera, dan ketika dia bermain dia adalah orang yang sama sepanjang waktu. Dia mencoba membantu semua orang, benar-benar profesional. Saya ingin memberikan yang terbaik sepanjang waktu dalam kapasitas apapun dan peran apapun, dan saya pikir dia dihargai karena sikapnya itu, kata Bos Arteta. Gitu guys. Jadi memang ya kita harapkan, gue sih berharap ini jadi kemenangan lagi ya. Tapi memang Arsenal tetap harus menjaga, memperhatikan pergerakan dari pemain-pemain depan dari Crystal Palace ya guys, terutama Wilfried Zaha nih, pemain yang menurut gue juga harusnya direkrut ya guys. Ya, tapi dia akan menjadi ancaman bagi Arsenal. Gue inget banget waktu kekonyolan skoran Mustafi itu jagain si Zaha, dan akhirnya Zaha melenggang sendirian dengan bola menuju gawang kita. Oke, itu sih guys dari gue. Kita berharap kemenangan kelima untuk The Gunners secara beruntun. Oke, itu aja dari gue guys. Selamat malam, thank you, dan semoga kita menang, Arsenal menang. Goodbye, thank you.